Selamat datang di Pojok Santai. Sebelum Anda mendengarkan audiobook ini, kami menginformasikan bahwa channel ini adalah review audio dari buku yang ada di Indonesia. Untuk membaca keseluruhan buku ini, kami menyarankan membeli buku aslinya di toko buku kesayangan Anda, baik offline maupun online. Keberadaan channel ini dimaksudkan untuk membantu Anda mendapatkan pengetahuan dari buku-buku kesayangan Anda. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Selamat datang di Pojok Santai, channel khusus yang membahas komik dan novel dengan cara asik. Sesuatu yang tidak terduga terjadi. Singo Bodong menyebutkan nama ayahnya dan membuat Suto Sinting alias pendekar mabuk dan dewa racun terkesiap. Ada apa gerangan? Yuk langsung saja disimak video berikut ini. Dan si kerdil yang gagap itu menjawab, agak sangsi sih. Nama dasar muka tidak mirip nama Durmala Sanca. Mungkin dia salah dengar atau salah ingat. Tak mungkin Durmala Sanca punya anak seperti dia. Kemudian pendekar mabuk segera tanyakan pada Singo Bodong, apakah kau tidak salah dengar tentang nama itu? Tidak. Kurasa tidak. Malahan ibu pernah bilang aku tak boleh menanyakan perihal lelaki yang telah dianggapnya siluman itu. Kembali mata Suto beradu pandang dengan mata dewa racun. Kejap berikutnya mereka sama-sama terbungkam mulut, hanyut dalam kecamuk batinnya masing-masing. Sesuatu yang aneh dirasakan oleh Suto dan dewa racun. Sesuatu yang aneh itu sama-sama dipendamnya dalam hati. Tapi lama-lama keduanya tak tahan memendam keanehan itu, lalu Suto yang mengawal bicara. Kau rasakan sesuatu yang aneh sedang terjadi? Betul, aku merasakan. Tapi menurutmu apa ya keanehan itu? Suara dengkuran Singo Bodong. Iya, betul, bisik dewa racun sedikit tegang. Dengkuran Singo Bodong membuat pohon ini bergetar. Iya, betul. Aku merasakan getarannya, walau sangat pelan. Padahal pohon ini cukup besar. Akarnya pun merambah kemana-mana dalam bentuk pipih. Pohon ini cukup kekar. Tapi kenapa bergetar hanya karena suara dengkuran Singo Bodong ya? Jangan-jangan dia memang anak siluman 7 nyawa ya? Dia mewarisi darah kesaktian siluman 7 nyawa. Dia tidak menyadari hal itu. Menurut cerita Narsi, adiknya Singo Bodong jarang tidur di rumah. Ibunya tidak suka jika Singo Bodong tidur di rumah. Alasannya apa? Kalau dia tidur, rumahnya seperti mau runtuh. Hah? Begitukah dia? Kupikir tadinya, itu hanya olok-olok Narsi saja. Tapi melihat kenyataan ini, apa yang dikatakan Narsi itu benar. Singo Bodong kalau tidur bikin rumah mau roboh. Karena rumah itu pasti bergetar oleh suara dengkurannya. Suto menarik napas, lalu ia ucapkan kata lirih. Semakin membingungkan masalah ini. Jika benar Singo Bodong anak Durmala Sanca atau siluman 7 nyawa, lantas Dadung Amuk itu siapa ya? Apakah itu juga anaknya Durmala Sanca? Tapi Dadung Amuk menyebut Durmala Sanca dengan kata sang ketua. Ia tidak menyebutkan sang ayah. Jangan-jangan Singo Bodong sendiri tidak menyadari bahwa dirinya bisa memecah diri menjadi satu orang lagi. Satu orang dari hasil titisnya itulah yang menjadi Dadung Amuk. Tapi dia tidak sadari hal itu. Sama halnya dia tidak sadari kalau dengkurannya
bisa menggetarkan batang pohon sebesar dan sekokoh ini. Kau semakin banyak mengajukan kemungkinan, semakin bingung aku memikirkannya, kata Suto. Kalau Singo Bodong bisa memecah diri menjadi dadung amuk, berarti Singo Bodong orang sakti kan? Sebagai seorang singo, mungkin dia tidak sakti, tapi sebagai seorang dadung amuk, dia cukup sakti. Paling tidak berilmu tinggi. Suto menenggak tuaknya sesaat. Setelah itu termenung beberapa lama. Suara dengkur Singo Bodong hampir mirip lolong serigala. Setiap hembusan napas menghadirkan suara berubah-ubah. Suara itu membuat dedaunan bergetar, ranting dan dahan pohon ikut terasa gemetar. Barangkali dia akan menjadi orang hebat kalau dibekali ilmu tenaga dalam, kata Suto pada dewa racun yang duduk di samping kanannya. Apakah kau bermaksud membekali sebagian tenaga dalammu? Aku sedang pertimbangkan untung ruginya sih. Untungnya dia bisa jaga diri sendiri dan tidak merepotkan kita kalau ada apa-apa. Tapi ruginya kalau dia berontak kepada kita, sama saja senjata makan tuan. Tentu saja menyalurkan tenaga dalam harus pakai takaran lah, yang sewaktu-waktu kita bisa lumpuhkan sendiri. Kalau kau punya pikiran begitu, ya sudah, lakukanlah. Suto masih diam, kembali meneguk tuaknya beberapa kali. Ia pikirkan masak-masak tentang rencana menyalurkan tenaga dalam ke tubuh Singo Bodong. Tapi rasa penasaran ingin mengetahui siapa dan sejauh mana kekuatan Singo Bodong membuat Suto akhirnya bergegas mendekati tidurnya Singo Bodong. Tetapi baru saja pendekar mabuk ingin memegang kaki Singo Bodong, tahu-tahu tangannya tersentak ke belakang, hampir membuatnya terjatuh dari atas pohon. Edan, sentak Suto dengan suara tertahan. Ada apa? Dewa racun kaget dan bergegas bangkit. Suto melangkah mundur dalam pijakan dahan yang sama. Ia mendekati dewa racun dan berbisik. Tubuhnya tak bisa disentuh. Hah? Maksudmu? Ada tenaga dalam yang bekerja dengan sendirinya, melapisi tubuhnya. Tanganku seperti kesemutan. Linu rasa tulangku. Aneh sekali. Betulkah begitu? Dewa racun penasaran. Ia segera mendekati Singo Bodong. Ia bermaksud menendang pelan kaki Singo Bodong yang masih terus mendengkur itu. Tetapi tiba-tiba kaki dewa racun bagai ada yang menyentakkan kuat-kuat, yaitu suatu tenaga bergelombang mengempaskan kaki itu. Seret! Bras! Dewa racun terpekik. Ia jatuh karena tubuh kecilnya terpental. Untung tangannya cepat meraih salah satu akar yang mirip tambang itu, sehingga ia bergelayutan sesaat di sana. Suto menertawakan sekejap dan membiarkan dewa racun naik kembali melalui ayunan tangannya. Tubuh kecil itu bersalto dan hinggap di dahan samping Suto. Bagaimana? Benar apa yang kukatakan tadi? Bahwa dia punya lapisan tenaga dalam yang membuat dirinya tak bisa disentuh orang. Benar dan cukup kuat. Aneh sekali. Dia kan orang bodoh, lugu, tapi sebenarnya dia punya kekuatan yang cukup besar. Jangan-jangan kekuatan itu adalah kekuatan yang dimiliki dadung amuk. Dadung amuk? Gumam Suto dalam berpikir. Iya, mungkin dalam keadaan tak sadar seperti ini, dia menjadi dadung amuk.
Sisa cahaya purnama masih ada, membuat keadaan di pantai menjadi tampak benderang. Karena benderangnya cahaya itu, Suto melihat sekelebat gerakan melesat dari arah hutan ke pantai. Kelebat gerakan itu berlari dari ujung sana mendekati tempat Suto dan dua teman barunya itu duduk sebelum bergegas naik ke pohon besar itu. Dalam kilasan gerak yang lain, Suto melihat seseorang mengejar cepat orang pertama. Suto cepat colekan tangannya ke lengan Dewa Racun dan Dewa Racun segera lemparkan pandang ke arah pendekar mabuk. Tanpa mendapat jawaban, Dewa Racun sudah mengerti apa yang dimaksud Suto, maka ia pun ikut lemparkan pandang ke pantai. Dewa Racun berbisik, aku seperti pernah melihat perempuan itu ya. Tentu saja, dia adalah Selendang Kubur, satu dari ketiga perempuan yang hadir di pertarungan Bukit Jagal tempo hari. Oh, iya, tapi agaknya dia sedang berusaha menghindari kejaran lawan. Dan apa yang ada di tangannya itu ya? Sebuah kitab. Suto terperanjat. Jangan-jangan itu adalah kitab pusaka Wedar Kesuma ya? Kau yakin kalau itu kitab Wedar Kesuma? Karena dia adalah murid Betari Ayu. Mungkin dia habis curi itu kitab atau entahlah. Kau tetap di sini ya. Aku akan mengurusnya sebentar. Sebelum mendapat jawaban dari Dewa Racun, Suto sudah cepat menghilang dengan satu jejakan lembut kakinya ke dahan pohon. Selendang Kubur terjungkal dari larinya karena seseorang menyerang dengan pukulan jarak jauhnya dari belakang. Selendang Kubur muncul kembali. Keseruan apa yang akan ada dengan kemunculannya? Temukan jawabannya di video selanjutnya hanya di channel Pojok Santai. Segera subscribe dan tekan tombol lonceng untuk mendapat notifikasi video terbaru dari kami. Terima kasih dan sampai bertemu kembali.